Nah, dalam trading sebenarnya secara pengalaman komposisi trading itu adalah 10% banding 90%. Di mana 10%-nya sebenarnya itu analytical atau technical dan 90%-nya ini adalah mental, psikologi, dan disiplin. Jadi misalnya gini, kita sudah perbaiki teknik-teknik trading kita dengan analisis dan sebagainya dan kita sudah tahu nih ini adalah metode yang paling aman, yang dimana kita bisa untung lebih banyak daripada ruginya, dan cenderung tepat dengan trading style kita. Waktu bebas kita kapan, mau pagi, mau malam gitu ya. Nah, semuanya sudah dianalisa. Nah, tapi walaupun perjalanan untuk belajar analisa itu cukup panjang, tapi ada hal lain yang lebih besar yang mempengaruhi, yaitu adalah mental, psikologi, dan disiplin. Nah, di sini saya coba kasih contoh. Seandainya kita sudah bagus nih analisanya. Di demo sudah profitnya jauh lebih besar daripada loss. Nah, jadi kasus pertama, ketika di demo atau kita pakai lot kecil nih, 0,01 lot. Karena kalau demo loss itu nggak ada rugi duit atau 0,01 lot itu ruginya sedikit sekali, nah kita ada kecenderungan untuk tenang. Jadi kalau misalnya kita pakai risk ratio 1/3, kalau kita kena stop loss 1 kali dan profit gitu ya, 1 kali tentunya kita masih untung jauh lebih besar. Atau bahkan kalau kita loss 2 kali, profit 1 kali, itu pun untungnya lebih besar. Sehingga biasanya kalau lotnya kecil atau demo, kita akan membiarkan trading berjalan sesuai dengan hasil analisa kita. Tapi itu akan berbeda ketika kita ingin duit lebih besar. Misalnya kalau kita trading dengan 0,01 lot, kita trading untung $1, $2, $3. Ya memang untung gitu ya, memang kita nggak rugi. Tapi ketika kita melihat kebutuhan standar kita sehari-hari, misalnya butuh 5 juta. Tentunya trading menggunakan 0,01 lot itu susah mencapai target kita 5 juta sebulan. Sehingga kita akan mencoba naikin lagi. Nah, bagi beberapa teman yang mungkin kebutuhan sehari-harinya lebih besar dari rata-rata orang gitu ya. Nah, akan ya berusaha menaikkan trading mereka menjadi 0,1 lot ataupun 1. Nah, seandainya kita di kasus kedua, analisa kita sudah benar. Biasanya kita pakai 0,01 lot. Nah, kita pede dan kemudian pakai 1 lot. Nah, ternyata dalam 1 menit gitu ya, sudah minus $120. Wah, mental kita mulai ragu nih. Kita analisanya benar atau enggak nih ya? Nah, kita takut salah arah. Kalau dalam 1 menit aja minus $120, kalau 10 menit jangan-jangan minus $500, $1.000 gitu ya. Kita ragu terhadap analisa kita dan akhirnya kita cut loss. Nah, ternyata setelah kita cut loss, market berbalik arah sesuai analisa kita. Dan harusnya kita bisa ngambil profit $300 nih. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan melihat minus yang begitu besar dalam waktu sekejap, mental kita tuh nggak kuat. Itu yang menyebabkan kita bisa melakukan cut loss, walaupun seharusnya kalau dibiarin market bergerak sesuai dengan analisa kita dan harusnya malah profit misalnya $300. Nah, kasus ketiga nih, analisa kita benar lagi nih, tapi kita deg-degan karena 1 lot. Nah, sudah profit nih $50. Wah, langsung kita close karena takut tiba-tiba minus lagi gitu kan ya. Nah, padahal sebenarnya market bergerak sesuai dengan analisa kita. Seharusnya bisa profit lagi $300. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena psikologi kita itu masih bisa goyah karena angkanya cukup besar dan hal itu butuh waktu. Jadi kita bisa naikin lot kita sedikit demi sedikit. Jadi tidak serta-merta walaupun kita di demo untung terus, atau di lot kecil untung terus, begitu lot besar kita untung yang sama. 90% mental, psikologi, disiplin ini akan sering ditemui dalam trading sehari-hari. Dan ini yang perlu juga untuk kita bina, kita disiplinkan
dan dilatih pelan-pelan. Ada lagi kasus terakhir, analisa kita benar lagi nih, tapi ya karena kita buru-buru ya keburu nafsu, kita masuk nih sebelum ada konfirmasi itu buy. Sehingga market itu bisa turun dulu. Jadi posisi buy kita terlalu tinggi, market turun dulu dan kena SL di misalnya 200 poin. Padahal kalau kita sabar gitu ya, menunggu konfirmasi, oke ini balik arah naik ke atas, kita bisa buy dan kita pasang misalnya SL 200 poin. Nah, SL 200 poin itu tidak akan kena, sehingga seharusnya bisa take profit atau TP. Nah, hal-hal ini sebenarnya ini bukan technical, tapi ini adalah bagian dari mental kita kuat atau enggak, psikologi kita itu cukup enggak untuk melakukan trading dengan baik, atau kita cukup disiplin enggak untuk mengikuti rencana trading yang kita sudah buat, yang sudah kita latih di demo. Dan hal ini yang harus kita bangun pelan-pelan. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini, sampai jumpa di bab berikutnya.